Shalom, selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik, kita berikan tepuk tangan dong buat teman-teman kita Present Worship yang sudah melayani kita. Thank you teman-teman semua ya. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini saya bisa berdiri depan sini untuk menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap menerima firman Tuhan? Siap ya. Yang belum kenal, nama saya Henry. Saya dari Rock Riverside Community Center Bali. Dan ini kesekian kalinya saya melayani di tempat ini. Judul daripada khotbah sore hari ini saya pakai judul The Light. Atau dalam bahasa Indonesianya terang. Ya. Jadi saya sadar betul ini minggu kedua dari Advent Natal. Kita sedang menantikan, ya, merayakan, memperingati kelahiran daripada Tuhan Yesus. Sehingga saya pakai hari Minggu ini untuk berbicara sedikit mengenai the light atau terang. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita, ini just joke. Ada dua orang yang ODGJ. Benar gak? Ya singkatan namanya orang dalam gangguan jiwa. Mereka satu kamar di rumah sakit. Yang satu ini tiba-tiba ngomong ke temannya, ODGJ yang lain. Bro, aku mau naik atas lemari dan aku mau jadi lampu. Wah, terus tiba-tiba langsung dia lompat naik atas lemari yang tinggi itu. Dan dia nongkrong di situ, dia bilang, aku adalah lampu untuk menerangi ruangan kamar ini. Temannya teriak-teriak dari bawah, turun. Ntar lu jatuh, kepala lu pecah. Enggak mau, aku mau jadi lampu menerangi ruangan kamar ini. Terus temannya ini keluar, yang di bawah ini keluar, panggil dokter. Padok, teman saya gila. Masa dia naik atas lemari, dia bilang dia mau jadi lampu. Gila kan Pak Dok? Pak Dok, ini udah waras nih. Dia bisa bedain antara lampu dan manusia. Terus Pak Dok bilang, sudah. Kalau gitu kita balik ke kamar, suruh panggil teman kamu turun. Jangan Pak Dok. Loh kenapa jangan? Kalau dia turun kan nanti gelap. Jadi ternyata dia sama saja. Harus balik lagi. Nah, saya akan membacakan sebuah ayat mengenai terang buat Bapak Ibu semua yang saya ambil dari ayat yang sangat terkenal sekali. Yaitu Injil Yohanes 12 ayat 46. Nanti kalau Bapak Ibu ikut ibadah Natal biasanya pengkhotbahnya suka ngutip ayat ini. Saya bacakan ya, Injil Yohanes 12 ayat 46. Kata Yesus, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dia jelas sekali ngomong. Saya datang ke dalam dunia sebagai apa? Sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terjemahan yang lain saya taruh di situ, terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Dipakai kalimat tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Oke, kalimat pertama, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Sebagai terang. Yesus tidak datang kepada kita untuk melengkapi apa yang kita sudah punya. Dia juga tidak datang kepada kita memberitahu apa yang kita sudah tahu. Dia juga tidak datang kepada kita menyediakan apa yang kita sudah alami. Tapi dia datang kepada kita untuk apa yang kita tidak punya, tidak tahu dan tidak pernah alami, yaitu terang. Amin orang Kristen. Karena kalau saudara sudah punya terang, saudara sudah tahu tentang terang, saudara sudah pernah alami terang, Yesus nggak perlu datang. Dia datang kepada umat manusia yang mereka tidak tahu, tidak punya dan tidak pernah alami, yaitu terang. Buktinya apa? Kalimat yang terakhir, yaitu tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Apa arti kata tidak lagi tinggal? Berarti sebelumnya tinggal. Di mana? Dalam kegelapan. Dan tinggal dalam kegelapan ini sudah menjadi habitat, menjadi tempat tinggal, menjadi lingkungan di mana manusia itu tinggal dalam kegelapan. Sehingga mereka sudah gak pernah berpikir lagi terang itu seperti apa. Nah, saya akan memberikan sebuah gambar bagaimana kalau satu makhluk hidup yang tinggal dalam kegelapan begitu lama, apa yang terjadi dengan makhluk hidup tersebut. Nah, Bapak Ibu mesti ingat, terang itu berhubungan dengan mata. Setuju nggak orang Surabaya? Betul ya? Terang tidak diidentifikasi dengan hidung. Ya, terang tidak diidentifikasi dengan telinga, tetapi dengan
mata. Nah ini yang terjadi, makhluk hidup yang tinggal habitatnya di dalam gelap tanpa setitik atau secercah terang, hasilnya seperti ini. Ini adalah ikan yang ditemukan di goa sungai bawah tanah di South China, di Cina Selatan. Namanya tuh humpback blind fish. Ditemukan oleh para diver penyelam dan mereka kaget sekali bahwa ada ikan seperti ini yang dimana ikan tersebut tidak memiliki mata. Karena kenapa? Mereka sudah tinggal begitu lama, mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun di goa bawah tanah, di sungai bawah tanah itu. Begitu lama dalam keadaan gelap sehingga mereka berevolusi, berubah secara genetika, mereka nggak perlu mata. Karena buat apa? Karena mereka tinggal di dalam gelap. Dan mereka berevolusi jadi makhluk tidak punya mata. Yang tadinya ikan ini punya mata. Manusia kita semua. Dari nenek moyang kita tinggal lama di dalam kegelapan dosa. Sehingga kita berevolusi dalam dosa-dosa kita menjadi buta. Sehingga kita tahu bahwa ada begitu banyak orang, mungkin termasuk diri kita sendiri, yang berbuat dosa gak merasa bersalah. Betul? Efesus 4 ayat 18-19 bilang, manusia-manusia yang tinggal dalam kegelapan, pikiran mereka sudah gelap, perasaan mereka tumpul. Apa artinya itu? Kalau bunuh orang, rasanya biasa saja. Ambil harta orang, ambil istri orang, ambil suami orang, biasa aja. I'm okay with that. Saya biasa, saya aman dengan itu. Saya baik-baik saja. Nipu biasa, makan uang orang biasa. Karena kenapa? Mereka sudah buta. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena kenapa? Berevolusi di dalam dosa. Bahkan kalau saudara lihat dosa zaman sekarang dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu, lebih kreatif yang mana? Halo, orang Kristen lebih kreatif yang sekarang apa 25 tahun yang lalu? Ya, dulu mau curi ayam aja takut-takut. Sekarang curi ayam bisa pakai HP, pakai digital. Tiba-tiba ayam pindah aja. Saking begitu kreatifnya, bukan untuk hal yang baik tetapi hal yang jahat. Nah, saya ambil sebuah cerita dari Injil Yohanes 9 mengenai orang buta sejak lahir. Dan ini ada hubungan erat dengan terang yang Yesus datang buat kita semua. Izin Bapak Ibu nanti pulang ya, baca keseluruhan pasal ini. Yohanes pasal 9. Ayat 1 sampai 41 itu bercerita mengenai orang buta sejak lahir. Nah, saya akan bacakan ayat 24 sampai 34, tapi saya kasih kisi-kisi dulu apa yang terjadi di awal. Jadi ini Yesus lagi jalan, ketemu dengan orang buta sejak lahir, dia pengemis. Terus murid-muridnya tuh iseng nanya ke Tuhan Yesus, ini orang ini buta sejak lahir karena dosa orang tuanya kah? Atau dosanya dia atau dosanya siapa nih sampai dia buta? Karena konsep mereka, konsep orang Yahudi saat itu dan mungkin juga konsep manusia secara pada umumnya, dia buta karena berbuat dosa. Saya ulangi ya, buta karena berbuat dosa. Entah dosa dia atau dosa orang tuanya. Sehingga jadi buta. Terus Yesus bilang, enggak. Ini untuk dia menyatakan kemuliaan Allah. Yesus sembuhkan, dicelikan matanya ya, dengan cara meludah di tanah, diaduk terus digosok ke mata. Nah saudara kalau mau doain orang sakit jangan pakai cara begitu, nanti saudara lain ceritanya tuh. Dia melek ya, dia celikan matanya. Orang Farisi, ahli Taurat marah. Mereka panggil dia dan mereka interogasi. Nah ayat 24 bilang mereka memanggil dia sekali lagi. Kata sekali lagi berarti ada panggilan sebelumnya, setuju? Jadi di panggilan pertama itu mereka interogasi orang buta yang melihat tersebut. Nah saya mau tanya, kalau misalkan di menorah sore ini ada orang buta melihat, saudara interogasi atau saudara selebrasi? Halo, kalau ada orang mengalami mujizat ya.
Wah, aku bisa lihat. Dalam pujian penyembahan tadi tiba-tiba ada yang lumpuh berjalan ya. Buta melihat, tuli mendengar. Saudara selebrasi, rayain atau saudara investigasi, interogasi? Halo Menora sore. Selebrasi. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, betul? Tapi ini dia diinterogasi. Interogasinya bukan interogasi yang positif. Tapi benar gak kamu sembuh? Yang menyembuhkan kamu itu orang berdosa apa orang kudus? Nah saya baca sekarang ya ayat 24. Lalu mereka memanggil dia sekali lagi, si orang buta sejak lahir itu. Berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Nih nama Tuhan dibawa-bawa nih untuk interogasi mereka. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa, siapa? Yesus. Mereka ini lagi mau menjebak, lagi framing, ya, lagi memposisikan Yesus itu untuk posisi yang disalahkan. Jawab orang buta itu, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Jadi orang buta ini nggak tahu nih Yesus ini siapa. Tapi satu hal yang aku tahu, once I was blind, now I see. Dulunya aku buta, tadinya aku buta, sekarang aku dapat melihat. Terus orang Farisi tokoh agama ini bilang buat dia, apa yang dia perbuat kepadamu? Bagaimana ia mencelikan atau memelekan matamu? Jawabnya, telah kukatakan itu berarti sudah sebelumnya sudah katakan, ini katakan lagi, ngomong lagi. Jadi dalam hati ini mungkin orang buta bilang, lu cerewet amat sih. Ya, sudah ngomong berulang-ulang masih belum percaya lagi. Telah kukatakan padamu, kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Kenapa lu tanya lagi? Sampai dia nyindir ke orang Farisi itu bilang gini, barangkali kamu mau jadi murid Yesus juga. Nah saudara bisa lihat bahwa orang buta ini aja sampai ngomong ke orang Farisi itu berarti sudah menjengkelkan orang Farisi itu. Mau menjebak Yesus untuk menuduh Yesus itu melakukan sesuatu yang salah, yaitu mencelikan mata orang buta tersebut. Ayat 28, sambil mengejek mereka, orang buta itu ngejek orang Farisi tokoh agama itu. Berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Si tokoh agama orang Farisi bilang, enggak, kamu murid Yesus, kita sih murid-murid Musa. Apa tuh murid-murid Musa? Orang-orang yang berpegang kepada hukum Taurat, oke? Orang yang tahu mempelajari hukum Taurat. Nah mari saya ajak saudara lihat ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia ini siapa? Yesus. Kami tidak tahu dari mana ia datang. Ya. Jawab orang itu, orang buta ini jawab kepada orang Farisi. Aneh. Kamu baca Taurat, kamu bilang kamu murid Musa, kok kamu gak kenal orang ini? Yang mencelikan mata saya. Kamu gak tahu dari mana datangnya, sedangkan ia telah mencelikan, memelekan mataku. Yang saudara bisa bayangin, jemaat ini sekarang nuduh ke pendetanya, lu baca Alkitab tapi lu gak kenal Yesus siapa? Ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi ini si buta ini yang dicelikan matanya ini mulai berkhotbah kepada orang-orang Farisi ini. Ya, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah dengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir dari buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi si orang buta ini bilang, kamu tahu bahwa ini orang-orang benar. Ini utusan Allah, dia Allah. Dia yang mencelikan mata saya. Ayat 34. Jawab orang Farisi apa? Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Nah terjemahan lain bilang begini. Kamu lahir sudah dalam dosa, buktinya kamu buta. Cocok dengan tadi para murid bilang apa? Apakah ini dosa mamanya atau papanya atau dia buta. Jadi konsepnya adalah karena berbuat dosa buta. Sehingga orang Farisi ini juga ngomong yang sama. Karena kamu sudah lahir dalam dosa, buktinya kamu jadi buta. Kamu mau ngajar kami yang melihat ini, yang tahu tentang Taurat. Kamu mau ngajar kami tentang Mesias. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua kelompok orang. Orang buta yang sejak lahir dicelikan dan tokoh agama yang sejak lahir melihat, tetapi sebenarnya mereka buta. Tokoh agama berkata bahwa, kamu
sudah berbuat dosa, hidup dalam dosa sejak lahir makanya kamu buta. Itu hasilnya kamu berbuat dosa jadi buta. Kami ini melihat, kami ini tahu tentang hukum Taurat. Sedangkan yang buta sejak lahir ketemu Yesus, dicelikan matanya. Ayat 38 kalau saudara baca dalam pasal itu, dia mengakui dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dia buta sejak lahir tapi dia bisa melihat siapa Yesus. Sedangkan tokoh agama yang dari sejak lahir melihat tapi buta nggak tahu siapa Yesus. Pertanyaannya, konsep mana yang benar? Karena berbuat dosa jadi buta atau buta sehingga berbuat dosa? Yesus mencelikan mata orang buta sejak lahir ini hanya mau mengirim pesan kepada orang Farisi ahli Taurat bahwa halo, kalian punya mata tapi kalian gak bisa lihat. Kalian punya telinga tetapi kalian gak bisa dengar. Kalian melihat tapi kalian buta. Dan itu ada di dalam Yehezkel 12 ayat 2 di mana Nabi Yehezkel pernah berkata kepada bangsa Israel, bangsa ini punya mata tapi gak bisa lihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Apa yang membuat orang Farisi buta, tidak bisa melihat Yesus adalah juru selamat, Mesias yang diutus dan dia adalah Tuhan? Karena orang Farisi berpikir mereka sudah tahu. Perbuatan agama mereka, praktek agama mereka, apa yang mereka pelajari, pelayanan mereka, kita sudah tahu. Mereka pikir mereka tahu, tapi sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka pikir mereka lihat, tapi ternyata mereka buta. Dan itu, buta yang itu yang paling repot. Beberapa hari lalu saya melakukan sebuah podcast dengan seorang psikiater. Dan psikiater ini bilang begini, tahu nggak? Pasien yang paling susah diobati, ya, kalau psikiater itu kan berarti pasiennya bukan flu, batuk, pilek gitu, bukan. Kalau psikiater pasiennya yang miring-miring itu bukan. Nah, yang paling susah diobati atau ditangani adalah pasien yang gila tapi pikir dia waras. Yang sakit tapi pikir dia sehat. Itu paling susah. Kenapa? Waktu ditanya aman. Padahal dia amin. Kalau tadi sakit enggak, aku sehat. Dan itu paling susah. Dan teman saya psikiater itu dia mengutip kisah ini. Bahwa begitulah keadaan orang Farisi. Mereka berpikir mereka benar. Ternyata mereka salah. Mereka berpikir mereka melihat. Tapi ternyata mereka buta. Mereka berpikir perbuatan mereka itu baik, ternyata salah semua. Dan orang-orang Farisi ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua yang ada di dalam gereja. Karena kita juga termasuk golongan orang-orang beragama. Setuju Bapak Ibu? Kita dibutakan oleh apa? Bisa karena pelayanan kita. Setuju? Bisa karena posisi kita. Saya bisa dibutakan dengan pengetahuan saya tentang khotbah. Saya bisa dibutakan oleh itu. Saya bisa dibutakan dengan posisi saya sebagai gembala komsel. Sebagai gembala jemaat. Sebagai pemimpin present worship. Sebagai WL, sebagai apa. Semua itu bisa kita dibutakan oleh hal-hal tersebut. Saudara pikir saudara tahu, tapi ternyata saudara tidak tahu. Saudara pikir saudara lihat, tapi ternyata saudara tidak melihat. Saya kan datang gereja terus Pak setiap hari. Urusannya apa dengan melihat dan tidak melihat? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Mengapa Yesus datang sebagai terang? Yang Yohanes 9 tadi bilang, aku telah datang sebagai terang. Pertanyaannya, mengapa dia datang sebagai terang? Bisa dibantu ini nggak jalan? Bantu dari belakang kali ya. Halo, cyber, panggilan-panggilan.
Gak bisa nih. Nah, aduh, Pak. Iya. Alasan pertama mengapa Yesus datang sebagai terang, yaitu karena manusia butuh terang. Kelihatannya sederhana banget ya. Di mana-mana juga manusia butuh terang, Pak. Coba saudara renungkan kalimat berikut ini. Apa artinya mata kalau tidak ada terang? Betul? Katakanlah kita dalam ruangan ini, semuanya matanya bagus, nggak ada minus, nggak ada plus, saya plus, minus, silinder saya borong semua nih. Ya, ini progresif nih saudara. Katakanlah kita semua normal, ya, matanya normal. Tapi ruangan ini gelap segelap-gelapnya, HP semua mati, lowbat semua rusak. Nggak ada secerca cahaya pun dalam ruangan ini. Saya mau tanya, mata saudara walaupun normal, saya tanya bisa dipakai enggak? Halo Menora, bisa dipakai? Kalau sampai bisa dipakai saudara golongan superhero atau superman gitu ya, bisa melihat dalam gelap. Enggak bisa dipakai. Nah disitulah saya mengerti satu hal. Dalam Kejadian pasal 1 waktu penciptaan, firman pertama yang Tuhan Allah katakan adalah jadilah terang. Karena kenapa? Semua penciptaan yang berikut-berikutnya sangat bergantung kepada firman yang paling pertama, yaitu terang. Apalah artinya ada tanaman, ada hewan, ada binatang, semua yang merayap berenang dalam air dan ada manusia tetapi tidak ada terang. Maka semua akan lumpuh total, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berfungsi sesuai dengan tujuan-tujuan yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan makhluk hidup tersebut. Setuju? Sehingga kalau firman pertama yang Tuhan ucapkan di dalam penciptaan langit dan bumi ini adalah jadilah terang, makanya di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu terang pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga dari sini Bapak Ibu bisa lihat, semua keluarga yang saudara sedang bina, sedang bangun, semua pekerjaan yang saudara sedang kerjakan saat ini, semua komunitas yang sedang saudara ada saat ini, semua pelayanan yang saudara sedang lakukan saat ini, izinkan terangnya datang terlebih dahulu di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Amin. Dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam komunitas saudara, dalam pelayanan saudara. Untuk apa? Untuk terang itu datang supaya saudara dan saya dapat melihat apakah keluarga yang saya bina, bisnis yang saya jalankan, komunitas yang saya ada di dalamnya itu semua memuliakan Tuhan atau tidak. Apakah itu semua sesuai kehendak dan tujuan Tuhan atau tidak. Hanya terang itu yang membantu kita melihat apakah saya lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Karena pelayanan belum tentu saudara melakukan pelayanan memuliakan Tuhan. Bisa karena saudara melakukan pelayanan memuliakan diri sendiri menggunakan nama Tuhan. Amin orang Kristen. Sehingga terang itu perlu datang dalam hidup saudara untuk menerangi. Saya lakukan ini untuk apa sih? Nah, hari pertama Tuhan berfirman jadilah terang. Hari ketujuh apa tuh? Istirahat. Rest. Betul? Perhatikan ya, ini menarik sekali. Hari pertama jadilah terang supaya nuntun, iya kan? Kalau enggak ini error semua nih, harus ada terang. Apalah gunanya mata kalau enggak ada terang. Hari ketujuh dia tutup dengan rest atau istirahat. Nah, saya bacakan sebuah penelitian dari Profesor Mata, namanya Carl Sitek. Profesor Mata ini dia pernah diwawancara oleh mahasiswanya, Pak Prof, misalkan kalau seseorang manusia itu mereka ditaruh atau stuck atau ditinggal di dalam suatu ruangan yang tidak ada terang sama sekali dan stuck di situ ya, terperangkap itu dalam waktu yang lama banget. Apa yang terjadi? Profesor Mata ini bilang begini, yang paling pertama,
Tanpa cahaya, without light, your brain doesn't know when to release sweet melatonin atau sleeping hormone. Tanpa terang, otak kita tidak akan pernah tahu kapan harus lepas hormon untuk tidur, dengan kata lain untuk istirahat. Tanpa terang, kita tidak akan bisa istirahat. Yang kedua, tanpa terang maka gelap itu akan menyerang saudara. Saudara akan hidup dalam ketakutan dan terisolasi. Dan saudara dan saya mulai lihat hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Tapi yang menarik adalah tanpa terang saudara dan saya tidak bisa rest. Nah, tidak kebetulan penciptaan pertama jadilah terang, penciptaan hari ke-7 rest. Kata rest di sini bukan rest yang saudara pikir habis kerja capek, pulang ke rumah nyalain AC suhu 18 derajat, masuk di bawah bed cover, tidur. Bukan rest itu. Tapi rest hari ke-7 adalah saudara dan saya memuliakan dan menikmati Allah. Rest. Pertanyaannya, tanpa terang dalam kehidupan saudara dan saya, tanpa firman-Nya, maka saudara dan saya akan kerja terus, cari uang terus, kumpul. Semakin dicari semakin hilang, semakin jauh, semakin dikejar, semakin jauh, semakin kejar, semakin jauh. Kita terus kerja, kita nggak akan stop. Dan pekerjaan saudara, bisnis saudara, karir saudara menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Dan seumur hidup saudara, saudara kerja terus. No rest, tanpa memuliakan dan menikmati Allah di dalam hidupmu. Ada amin orang Kristen? Saudara sudah gak tahu ini kerja buat apa. Sehingga begitu banyak orang yang lucunya mereka kerja akhirnya mengorbankan keluarga. Mereka bekerja mengorbankan kesehatan dan mereka bekerja untuk mengorbankan diri sendiri. Berapa banyak saudara pernah ketemu orang yang kumpul uang, setelah uangnya dikumpul akhirnya untuk berobat diri sendiri. Halo orang Surabaya, pernah ketemu orang seperti itu? Kumpul uang banyak, ya di hari tua uang banyak itu dipakai buat berobat. Karena kenapa? Karena selama dia kumpul uang, dia gak tahu kapan harus berhenti. Ada satu cerita dalam Alkitab yang Yesus kasih perumpamaan. Ada orang kaya yang berpikir dia sudah kumpul semuanya. Dan orang kaya itu berkata buat jiwanya, hei jiwaku, ada padamu ya harta yang bertimbun untuk makan minum sampai 7 turunan gak habis. Dia pikir dia sudah kumpul banyak. Tuhan berfirman buat dia, ngomongnya begini, hai orang kaya yang bodoh. Saya mau tanya orang Surabaya, pernah ketemu orang kaya yang bodoh gak? Hello, setahu saya kalau kaya tuh mesti pinter, kalau bodoh gak bisa kaya. Bener gak sih Menora? Bener gak? Kalau gak pinter gak mungkin kaya. Jadi kalau saudara kurang kaya mungkin saudara kurang pinter. Tapi Alkitab definisi bodoh berbeda dengan saudara dan saya. Bodohnya bukan bodoh di sini. Tapi bodoh di sini. Dia nggak tahu semua ini yang dia kumpulkan buat apa? Buat siapa? Apakah dengan kumpulan harta ini dia rest nggak? Dia memuliakan dan menikmati Allah nggak? Atau dia cuma pinjam namanya Tuhan untuk memuliakan dan meninggikan diri sendiri? Ada amin Menora sore. Jadi yang pertama, mengapa Yesus datang sebagai terang? Karena kebutuhan kita yang paling basic, paling mendasar adalah terang. Oh, ini sekarang yang kedua. Yang kedua adalah terang membuat kita dapat melihat diri kita sendiri dengan jelas. Terang membuat kita dapat melihat diri kita sendiri dulu. Bukan orang lain, bukan mertua.
bukan suami, bukan istri, tapi diri kita sendiri dulu dengan jelas. Izinkan saya kasih lihat sebuah ayat di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Dan inilah hukuman itu. Jadi waktu Yesus bilang aku sebagai terang, itu sekalian ada hukumannya. Hukumannya apa? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi nah ini paradoksnya di sini. Manusia lebih apa? Jadi jangan saudara pikir saya suka terang. Nanti saya buktikan. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Alasannya apa Pak? Baca. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat otomatis membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Satu saat saya ada sebuah pelayanan di youth ministry, ini long time ago. Ya ini bisa 20 tahun yang lalu. Saya diundang ya untuk melayani di sebuah youth ministry di Jakarta. Dan tempat ibadahnya di Jalan Sudirman. Jadi ini bukan pinggiran-pinggiran begitu, bukan. Dari rumah saya sudah siap. Karena ini youth ministry saya pakai polo shirt, kaos putih ya. Saya semprot minyak wangi. Wah, berangkat youth ministry. Sampai di tempat ibadah, sebelum masuk di ruang ibadahnya saya pergi dulu ke restroom, ke toilet. Habis pipis, saya cuci tangan di wastafelnya itu ada cermin besar dan ada lampu yang terang banget di atasnya. Saya cuci tangan sambil saya lihat diri saya di cermin dan saya kaget. Baju saya yang putih itu kok sekarang ada banyak pulau. Ada di sini Pulau Kalimantan. Di sini ada bercak Pulau Jawa. Di sini ada bercak kuning Pulau Sumatera. Kok baju saya kotor banget. Tadi kayaknya waktu di rumah gak ada. Bersih. Tapi di depan wastafel itu muncul semua warna itu. Saudara tahu dari mana itu? Dari parfum. Yang saya semprot itu meninggalkan bercak. Sudah ada tadi di rumah tapi tidak kelihatan karena lampunya tidak seterang yang di wastafel. Dan tahukah hari itu saya berkhotbah di depan anak-anak youth ini. Apa yang saya perbuat? Saya menghindari terang. Itu pas ibadahnya itu pakai lampu sorot. Jadi setiap si lighting man-nya itu orang lampunya itu sorot ke saya pindah. Dia sorot ke saya pindah lagi. Saya cari yang remang-remang. Dia ikutin saya pindah lagi. Supaya apa? Perbuatan jahat itu tidak nampak. Jadi jemaat pikir ini pendeta kok pecicilan banget nih. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sini. Cuma saya nggak mau kelihatan aja kuning-kuning di baju saya itu kepada jemaat. Sehingga saya cenderung menghindari terang. Saya berada di daerah yang remang-remang. Terang yang ada dalam hidup saya membuat saya sadar diri. Terang yang ada dalam hidup saya membuat saya tahu diri. Bahwa saya tidak lebih baik dari mertua saya. Saya tidak lebih baik dari suami saya. Saya tidak lebih baik daripada istri saya. Saya tidak lebih baik daripada jemaat yang saya layani. Terang itu membuat saya bisa melihat diri saya lebih jelas. Dan membuat saya slow to judge. Lambat untuk menghakimi orang lain. Ada amin orang Kristen. Karena banyak kan kita kalau datang ke gereja, kita dengar khotbah, dapat ayat, bukan buat diri sendiri. Kita siap-siap nih kalau istri cerewet kita lempar tuh ayat buat dia. Tuh denger nih Bapak Pendeta ngomong begini. Kita buat orang lain. Tetapi terang itu datang buat diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga, terang. Mengapa Yesus datang sebagai terang? Supaya dia berikan terang pada kita, barulah terang pada kita itu kita pakai untuk menolong orang lain
bisa melihat dengan jelas. Amin, orang percaya. Tetapi saudara mesti ingat dulu, ada poin yang kedua tadi. Kalau saudara tidak bisa menggunakan terang itu melihat diri dengan jelas, maka saudara cenderung akan pakai terang itu melukai, menyerang orang lain. Terang yang ada pada saya untuk membantu mata orang lain untuk melihat lebih jelas. Bukan untuk menyerang mata orang lain, dengan kata lain menghakimi. Amin. Orang yang suka menghakimi orang lain, ada kemungkinan besar dalam hidupnya terangnya kurang cukup terang. Betul? Sehingga dia merasa diri saya lebih baik. Seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Kamu kan buta karena lahir dalam dosa. Saya nih melihat, makanya saya tuh lahir dari kebenaran. Dia berpikir dirinya lebih bersih, dia pikir kaosnya lebih putih daripada orang lain. Sampai waktu terang itu datang, baru dia kaget. Podo wae. Ada amin orang Kristen, sama aja. Saya tidak lebih putih, lebih bersih daripada orang lain. Terang yang ada pada saya bukan membuat saya terlihat lebih baik daripada orang lain. Tetapi terang yang ada pada saya membantu orang lain menjadi lebih baik. Betul? Kalau saudara pelayanan sebagai GKM, sebagai leader, bukan posisi pelayanan itu membuat saudara terlihat lebih baik daripada orang lain. Tetapi fungsi posisi itu membantu orang lain untuk jadi lebih baik. Nah, saya mau kasih lihat ayat yang menjadi ayat tema kita bulan ini di Rock Ministry. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Kalau saudara punya kalender rock di rumah, nah ini ayat ini muncul tuh di bulan Desember. Kita baca sama-sama yuk. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman apa? Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang apa? Imanmu kepada Allah. Sehingga kami, Rasul Paulus dan timnya, tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dengan kata lain, no comment. Kenapa no comment? Karena teladan mereka top. Nah, coba saudara perhatikan kalimat pertama di ayat 7. Mereka teladan buat siapa? Kita seringkali berpikir, jadi teladan buat orang-orang yang belum percaya. Coba baca, mereka jadi teladan buat siapa? Orang percaya. Bukan orang yang belum percaya. Mereka orang Kristen menjadi teladan buat orang Kristen yang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu, susah gak menjadi teladan buat orang Kristen yang lain? Halo Menora. Sama-sama Kristen nih, tapi saudara menjadi teladan buat Kristen yang lain. Kalau buat orang non-Kristen gampang. Mereka dalam gelap, kita terang. Gampang sekali memberikan teladan. Tapi kalau sama-sama terang, sama-sama Kristen, gampang atau susah? Susah. Karena udah tahu sama tahu bukan? Betul? Kita udah tahu sama tahu. Tapi orang Tesalonika, jemaat Tesalonika ini, jemaat yang top. Mereka bisa menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Dengan kata lain, keteladanan jemaat Tesalonika kualitasnya beda. Setuju? Kalau sama-sama levelnya nggak mungkin jadi teladan. Kalau levelnya di atas baru bisa jadi teladan bagi jemaat yang lain. Apakah Menora yang sore ini siap menjadi teladan bagi orang percaya yang lain? Aduh, saya kurang dengar nih. Apakah jemaat Menora sore ini siap menjadi teladan bagi orang percaya yang lain? Saya nggak perlu bilang jadi teladan bagi agama lain, nggak perlu. Bagi orang Kristen, orang percaya yang lain. Yang paling dekat yang duduk sebelah kiri kanan kamu itu loh. Halo, betul? Dan yang paling dekat dengan kita itu yang paling susah. Karena sekali lagi tahu sama tahu. Betul? Betul?
Kita udah tahu sama tahu. Saya paling susah memberikan teladan kepada istri dan anak saya. Karena udah tahu sama tahu. Dia udah tahu bobrok saya. Dia udah tahu bercak-bercak saya yang begitu banyak ada di baju saya. Kalau jemaat saya masih bisa main sandiwara. Tahukah saudara, benda dalam gereja yang paling hebat, paling dahsyat mengubah manusia, yaitu namanya pintu gereja. Nggak percaya? Hah? Nggak percaya? Dari bawah parkiran berantem suami istri. Gara-gara telat nih, ya istrinya masih sasak. Belum naik nih meterannya masih 30 cm. Kayak mau kan tower nih. Istrinya suami udah ting ding ding cepat mah cepat. Berantem di parkiran. Naik. Begitu naik eskalator ada Asher kan sambut kan. Begitu Asher bilang shalom, berubah gak? Hei jemaat menorah, berubah gak? Halo, masih berantem begitu, kamu begitu atau langsung, shalom Pak, Tuhan baik, puji Tuhan. Betul? Jadi saya mau bilang, benda yang paling dahsyat dalam gereja adalah pintu gereja. Bisa membuat orang berubah seketika. Tapi apakah itu perubahan yang everlasting? Perubahan yang permanen? Kita cuman bersandiwara atau kita sedang melakukan pencitraan. Orang yang paling dekat dengan kita yang paling tahu kualitas keteladanan kita. Amin. PRT di rumah saudara, mertua saudara itu yang paling tahu. Kekristenan sejati saudara. Sampai di level mana. Ayat yang terakhir. Lah kok habis? Nah. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Kalau saudara baca dalam cerita orang buta sejak lahir dicelikan itu. Di ayat kelima sebelum Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir itu matanya. Yesus berkata ini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah saudara perhatikan ya, selama aku dalam dunia berarti dia selama-lamanya di dunia enggak? Enggak. Ada periodenya, betul? Dia akan mati, disalibkan, betul? Dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Tidak selama-lamanya Yesus ada dalam dunia secara fisik. Oke, sebagai terang dunia. Nah saudara perhatikan Matius 5 ayat 14. Siapa yang sekarang menggantikan peran menjadi terang dunia? Nah, itu pertanyaan yang paling sukar untuk dijawab. Kenapa? Gampang ngomong di mulut, tetapi pada kenyataannya saudara perlu bergumul. Amin. Karena seringkali kita gagal melakukan peran kita sebagai terang dunia. Kapan kita gagal? Ketika kita pikir kita sudah tahu. Kita pikir saya kan sudah menjabat ini, saya sudah pegang pelayanan ini, saya sudah berkhotbah, saya sudah melayani. Itu yang membutakan kita sehingga kita tidak memiliki terang. Sehingga kita nggak bisa jadi teladan bagi orang percaya yang lain. Semua pelayanan kita bisa membutakan mata kita. Keluarga kita bisa membutakan mata kita. Pekerjaan bisa membutakan mata saudara. Hanya waktu terangnya datang, maka tersingkaplah, terlihatlah dengan jelas kotor-kotornya. Oke? Jadi perannya sekarang diganti oleh siapa? Jemaat Menorah Sore yang tadi sudah ngaku mau jadi teladan bagi orang percaya yang lain. Tuhan dengar. Nah sekarang saya kasih peringatan. Ada peringatannya, ada remindernya, disclaimernya. Jika saudara sudah siap menjadi terang dunia, maka jangan kaget atau surprise, ada kemungkinan orang-orang di sekitar saudara yang akan marah karena kotornya akan terlihat. Betul? Betul? Kalau saudara jadi terang dalam sebuah komunitas,
maka terang saudara itu akan seperti tadi itu yang saya di depan wastafel. Ternyata baju saya ada bercak-bercaknya. Nah ini sekarang saudara jadi terangnya, baju orang lain yang terlihat bercak-bercaknya. Dan kalau dia ngaku dosa, dia bertobat, aman. Tapi kalau dia nggak suka, saudara menyorot bercaknya, saudara dan saya akan dibenci, akan dimusuhi. Amin, orang percaya. Jadi Natal kali ini saya mau ajak kita renungkan sekali lagi. Bukan kita merenungkan Yesus yang lahir di Bethlehem sebagai terang. Karena peran itu sudah selesai. Tetapi Natal kali ini coba saudara renungkan kembali. Apakah Yesus sudah lahir di hati saudara dan saya. Supaya saya yang menjadi terang bagi orang lain. Dan ini Yesus perlu lahir, terus menerus terang itu lahir. Setiap hari di hati saya. Supaya kenapa? Saya menjadi terang bagi orang lain. Yang disebut sebagai terang dunia. Terang yang ada pada saudara dan saya. Penuntun dan petunjuk bagi orang lain bukan datang kepada kita. Tetapi membawa mereka datang kepada Kristus. Teruslah jadi terang dan teranglah terus. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.